Suara Gerasi FM, The Sound of Life. Natal, bukti kasih Allah yang sempurna. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua, anak-anak muda yang cinta akan Tuhan, di program Young and Fresh, edisi hari Sabtu, tanggal 6 ya, hari ini ya, tanggal 6 Desember 2025. Dan kembali siang hari ini di program Young and Fresh kita akan sama-sama mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan yang akan kembali mengecas kehidupan kita setelah satu pekan ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sampai hari ini hari Sabtu. Kita sudah ada di akhir pekan lagi. Kita butuh dicas lagi ya teman-teman ya, lewat program ini supaya kita bisa lebih memahami apa yang jadi isi hati Tuhan dan kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Dan saat ini sudah hadir di studio Suara Gerasi FM ada Kayla. Halo Kayla. Halo. Apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa? Udah selesai Udah ujian? selesai ujian baru. Jadi ini baru merasakan kelegaan. Iya. Gimana, aman semua? Aman. Aman ya, puji Tuhan ya, dalam pimpinan Tuhan pastinya ya. Kita mau bahas apa nih Kayla hari ini? Jadi kita hari ini mau ngebahas tentang lebih ke cara respon kita aja sih. Hati kita dalam ngikutin Tuhan. Oh, Iya. Oke. Karena memang dalam mengikut Tuhan itu seringkali kita juga diperhadapkan dengan situasi yang secara daging tidak baik ya. Tidak enak buat kita gitu ya. Nah ini mungkin hari ini Kayla akan membahas teman-teman bagaimana kita memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan gitu ya. Oke, Kayla boleh berdoa dulu buat kita? Ya. Silakan Kayla. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini yang Kau berikan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk semua yang nanti akan mendengarkan Tuhan semua ini. Biar semuanya bisa berasal dari Engkau Tuhan. Biar ini juga bisa mempermuliakan nama-Mu dan tidak menyedihkan hati-Mu. Biar semuanya juga Kau sertai semua perkataan yang akan kita katakan. Biar semuanya juga tidak menjadi batu sandungan Tuhan, tapi biar semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kita juga bisa paham semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, silakan Kayla. Jadi pertama mau mulai dari firman Tuhan dulu, tapi sebelum itu mau ngomong sesering-seringnya kita doa atau kita saat teduh ke Tuhan, itu nggak selalu menjamin kita tuh nggak bakal ngadepin suatu masalah. Dan malahan saat kita lebih dekat, itu tuh masalah itu malah akan lebih berat. Karena misal kita, ini kemarin aku dapat dari siapa ya? Pokoknya ada pernah dengar itu saat kita mau mendekat ke Tuhan, itu kan berarti kita lebih menjauh dari setan. Sedangkan setan tuh mau menarik kita. Nah, ini suatu suatu pengertian kenapa alasan kalau orang dunia sama mungkin orang yang ngelakuin hal-hal yang gak baik sama anak Tuhan itu kenapa anak Tuhan tuh lebih banyak kena masalah. Karena misal kita tuh misal iblis itu kan mau untuk merebut kita kan. Nah kita nih udah jadi anak Tuhan, berarti kita menjauh dari dia. Itu kenapa iblis tuh mau untuk mau untuk merebut kita kembali. Sedangkan kalau misal yang udah jadi dia, udah jadi punya dia, ngapain dia ngambil lagi gitu. Nah, jadi kadang tuh emang kalau kita lebih deket sama Tuhan, masalah itu akan jadi lebih berat, jauh lebih berat. Tapi saat kita ngalamin masalah itu, saat kita di dalam Tuhan, dengan saat kita ngalamin masalah itu di luar Tuhan, itu justru malah lebih enak saat kita tuh ngalamin masalah yang lebih berat tapi dalam Tuhan. Karena kalau misal kita ngerjain sesuatu atau mungkin masalah-masalah kita yang ada di luar, misalnya kita nggak percaya sama Tuhan, dan itu tuh bakal jadi suatu yang susah karena kita nggak ada jaminan. Dan kita tuh nggak bisa dikuatin dengan diri kita sendiri. Sedangkan kalau misal kita ada Tuhan, itu Tuhan tuh bisa membantu kita dan bisa menjamin kita dalam menjalani semua itu. Dan semua masalah itu pasti akan tetap ada dan bakal lebih susah. Itu kenapa kita butuh seseorang atau yaitu Tuhan yang membantu kita dalam menjalani semua itu. Seringkali tuh Tuhan tuh cuman mau kita
buat beriman dan nggak takut untuk maju. Tapi seringkali kita tuh suka lupa tentang kita harus beriman dan lain-lain. Sekarang mau baca di Daniel 6. Daniel 6 ini menceritakan tentang saat proses dari Daniel pertama kali direncanakan untuk dimasukkan ke gua singa sampai keluar gitu. Di Daniel 6 ayat 11 itu ditulis, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Di sini kita tahu bahwa Daniel itu sampai 3 kali sehari. Kita aja tuh mungkin kadang suka nyelipin saat teduh kita, baca Alkitab kita, karena mungkin kita punya kesibukan masing-masing. Tapi di sini, walaupun si Daniel ini waktu itu kita nggak pernah dijelasin sama Alkitab kesibukan Daniel apa, tapi dia tuh masih menyempatkan diri, malah dia tuh membuat suatu waktu yang emang dijadikan tuh suatu saat teduhnya untuk dia benar-benar fokus ke Tuhan. Kadang kita tuh walaupun kadang kita cuma misalnya sekali sehari, kita tuh gak bisa fokus gitu. Meskipun mungkin kita bisa mungkin 5 kali sehari gitu, itu bagus. Cuman apakah kita bisa fokus ke Tuhan? Atau kita tuh cuman datang ke Tuhan 5 kali sehari itu karena emang sebagai rutinitas. Karena sesungguhnya kalau kita baca Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya itu tuh harus dari emang kerinduan kita. Karena kalau misal kita nggak rindu, ya kita ngomong sama Tuhan juga, kita nggak mau nerima, Tuhan bakal ngomong apa? Kita nggak mau nerima, Tuhan, kita bakal ngomong apa ke Tuhan, kan kita juga nggak tahu ya. Jadi hening aja gitu, nggak bakal terjadi apa-apa gitu. Nah di sini itu kan udah tahu kalau Daniel itu sehari tuh sampai 3 kali. Dia doa tuh sampai 3 kali gitu. Sekarang dia tuh udah pasti saat itu tuh dia sibuk. Semua orang tuh pasti ada kesibukan masing-masing. Tapi walaupun si Daniel ini dia tuh doa sehari sampai 3 kali itu, tapi kenapa dia masih dimasukin ke gua singa? Kalau sekarang orang-orang mikir kalau di masa yang sekarang gitu ya, aku udah ngelakuin A, B, C, D mungkin, tapi kenapa masih ngalamin sesuatu itu? Karena kita nggak fokus. Kita tuh fokusnya itu kita emang ke Tuhan, atau kita fokusnya buat nyenengin manusia. Kadang segala sesuatu yang kita lakukan itu tuh kita tuh gak bisa fokus ke Tuhan tuh gara-gara ya respon hati kita tuh nyenenginnya manusia. Kita berpikir kayak kalau misalnya aku ngelakuin ini pasti si ini suka. Tapi belum tentu yang kita ngelakuin ini Tuhan suka. Barangkali sesuatu yang mungkin kita gak asik lah kayaknya ini buat dilakuin. Tapi kadang Tuhan tuh malah maunya itu. Karena kadang tuh kita ya suka gitu, gak bisa mengerti persis apa yang Tuhan mau. Makanya itu kenapa kita butuh kedekatan dengan Tuhan. Tapi di sini balik lagi ke topik, Tuhan itu Daniel itu kan punya suatu intinya apa ya? Suatu saat teduh sama Tuhan tuh 3 kali sehari, doa semuanya itu 3 kali sehari. Itu berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya. Nah itu dia kan bener-bener emang dia udah doa, dia udah deket sama Tuhan pasti kalau misalnya kayak gini. Dia udah deket banget sama Tuhan, tapi kenapa di Daniel 6 ayat 17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkannya ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Di sini Daniel udah
ini beda lagi sama yang tadi ya. Daniel udah doa 3 kali sehari. Mungkin kita semua emang udah dekat sama Tuhan. Mungkin kita saat itu udah beda dari mungkin kita udah dipisahkan gitu. Mungkin kita udah dekat sama Tuhan dan kita juga emang udah komitmen sama Tuhan. Dan kayak kita bener-bener udah fokus semuanya tuh. Misal ada kesibukan kita tuh selalu buat waktu karena emang itu keinginan kita buat deket sama Tuhan. Tapi di sela-sela itu kenapa kita masih punya masalah? Tuhan itu selalu punya alasan lain di balik masalah-masalah yang ada di kita. Di sini contohnya Daniel. Daniel itu udah doa 3 kali sehari. Harusnya dia bingung. Loh, kan aku udah doa sama Tuhan. Tapi kenapa aku udah doa sama Tuhan tapi dia nggak ngeluh? Kenapa dia nggak ngeluh? Di Alkitab nggak ada tertulis Daniel mengeluh. Tapi Daniel tuh pasrahkan dirinya semuanya ke Tuhan. Kenapa? Karena dia itu percaya kalau Tuhan tuh kan pasti menolong. Dan jadi gini, tanpa Daniel sadari, karena dia percaya dan Daniel percaya kalau Tuhan akan membantu dia. Makanya dia berserah. Dan lihat apa yang dilakukan Tuhan. Saat Daniel berserah ke Tuhan, Daniel percaya, Daniel beriman, Daniel itu kan dikeluarin dari gua singa. Dan setelah Daniel ini dikeluarkan dari gua singa, itu bukan cuman imannya dia doang yang dilatih sama Tuhan. Tapi lebih ke Tuhan tuh kadang ada saatnya, ada fasenya di mana kita tuh menyebarkan gospel atau menyebarkan Injil itu secara langsung ke orang. Emang kayak kita suruh Tuhan gospel ya udah. Tapi kadang juga ada di saat di mana Tuhan tuh mau menyebarkan gospel atau menyebarkan Injil itu dari semua masalah-masalah kita yang Tuhan kasih ke kita. Di sini awalnya orang-orang yang lain tuh mereka kan nggak percaya kalau Allahnya Daniel itu tuh Allah yang bener-bener emang real gitu, nyatanya ada. Tapi karena si Daniel ini waktu itu dimasukin ke gua singa dan dia ternyata emang ditolong sama Tuhan, sehingga sampai rajanya, semuanya rakyatnya aja sampai disuruh untuk menyembah Tuhan gitu. Terkadang yang kita lakuin itu tuh tanpa kita sadari, semua masalah yang kita alamin kadang tuh bukan untuk membentuk diri kita doang di dalam. Tapi terkadang Tuhan tuh ada undercover gitu. Tuhan tuh undercover, dia tuh emang mau kita menyebarkan Injil, atau dia mau Tuhan mau kita untuk menyebarkan gospel. Tapi semuanya itu tuh karena berasal dari Tuhan menempatkan masalah di hidup kita, dan kita bisa keluar dari masalah itu karena anugerahnya. Sehingga orang-orang bisa percaya kalau misal itu tuh semuanya dari Tuhan. Daniel tuh menjadi bukti nyata bahwa ya dia tuh bisa kayak gitu, dan dia tuh bisa emang membuktikan semuanya itu tuh bukan gara-gara dia sendiri, tapi semuanya gara-gara Tuhan. Dan dia bisa beriman sama Tuhan persis banget. Dan aku menjelasin kayak gini. Selain kita dengan kita menyebarkan semua itu, aslinya tuh Tuhan tuh gak selalu Tuhan tuh gak selalu membuat semua masalah-masalah itu cuman mengarah ke kita. Tapi Tuhan juga mau kita untuk memberi berkat ke bagi yang lain. Makanya itu kenapa kita ada masalah-masalah, dan yang itu tadi menyebarkan gospel. Sekarang aku mau ngebahas tentang cara kita kadang tuh, kita tuh ada di mana fase di mana kita tuh jalannya pelan, ngerasa jalannya tuh pelan. Tuhan itu aslinya mau ngebawa kita ke next level. Tuhan tuh mau bawa kita lebih upgrade lagi.
Tapi kadang kita ngerasa, loh kok ini lambat banget sih? Kok ini jalannya lama banget sih? Padahal aku padahal aku tuh udah menunggu, misalnya kita udah nunggu berapa tahun gitu. Tapi kok ini lama banget jalannya? Bukan lama. Terus sebelumnya kenapa kita mau cepet-cepet? Kita mau ngelakuin itu gara-gara emang kita mau cepet-cepet gara-gara itu keinginan kita, atau karena emang kau mau ikut Tuhan? Susah untuk kita kadang-kadang untuk membedakan itu keinginan kita atau itu keinginan Tuhan. Tuhan itu waktunya nggak pernah terlalu cepat, nggak pernah terlalu lambat. Tapi kadang kitanya nggak sabaran. Bukannya nggak lambat, bukannya lambat, tapi semua itu tuh emang waktunya Tuhan, cuman kitanya mau cepet-cepet. Tapi Tuhan tuh cuman mau kita tuh aslinya ngejalanin semua itu, ya jalanin dulu aja gitu loh. Jadi gak usah kamu mau cepet-cepet, gak usah mikirin waktunya. Saat Tuhan tuh membuat kita jalan dengannya, itu tuh di saat itu kita baru tahu bahwa itu tuh kita lagi di fase kita dikuatkan oleh Tuhan. Seumpama misal ada jalan yang gak rata, mungkin jalannya yang kayak apa ya namanya? Bergelombang gitu. Bergelombang. Nah kalau misal kita lagi jalan, lagi lari nih, kita lagi lari. Kadang kita ngos-ngosan kan? Kadang tuh tapi kita mau lari terus. Tapi kita kan gak pernah tahu apa yang di depan. Misalnya kita fokus lari terus, tapi kita gak fokus, kita mungkin kita pelayanan. Tapi kita kadang lupa buat siapa itu. Semua pelayanan itu buat siapa. Jadi kadang saat kita lari dan saat di depan itu mungkin ini kasih Tuhan tuh emang sangat besar, sehingga misal kita lagi lari bukan pelayanan, mungkin kita emang udah fokus ke Tuhan. Mungkin kita emang aku emang ini pelayanan semuanya untuk Tuhan semuanya. Kita lari terus. Kadang kita tuh nggak tahu kalau misalnya diri kita capek, karena kita emang lagi semangat banget. Tapi terkadang Tuhan tuh membawa kita untuk jalan pelan-pelan, ya biar kita gak jatuh. Kadang misalnya di jalan yang bergelombang, itu kan pasti kalau misalnya kita lari tanpa kita ngelihat itu, kita jatuh kan. Kita jatuh karena kita nggak tahu apa yang di depan kita. Tapi di sini Tuhan itu membuat kita pelan-pelan tuh biar kita tuh bisa ngelewatin itu dan jalanin yang lain. Karena abis jalan bergelombang itu kita nggak tahu kita apa yang akan kita hadapin. Kadang Tuhan mau kita untuk kita rest di hadapannya. Kita bener-bener cuman udah percayain aja semuanya ke Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Selain Tuhan mau kita untuk menyebarkan gospel, kadang tuh Tuhan cuma mau ngomong sama kita. Tapi terkadang saat Tuhan mau ngomong itu, kita nggak nyadar kalau Tuhan lagi ngomong itu ke kita. Sehingga kadang kita terlalu fokus ke hal yang lain, sampai kita tuh lupa akan apa yang Tuhan mau. Kita mungkin sering dengar suara Tuhan tapi tiba-tiba malah hilang. Itu tuh bukan gara-gara Tuhan yang menjauh dari kita. Tuhan panggil. Tuhan selalu balik memanggil kita. Tapi kadang kitanya aja nggak mau denger. Kita yang ngeyel. Kadang Tuhan tuh ngajak kita pelan-pelan karena Tuhan tuh memberi arahan. Kadang tuh saat kita mungkin sibuk kanan kiri, kadang itu kan kita nggak bisa fokus ke Tuhan. Nah di saat itu tuh kadang Tuhan tuh pengen kita untuk kita tuh jalan aja gitu sama Dia. Kita jalan sama Tuhan aja gitu. Jangan fokus ke yang lain dulu. Tetap ngerjain. Cuman Tuhan tetap mau ada kita tuh bisa deket sama Tuhan. Kita bisa menyisihkan suatu waktu, bukan waktu sisa, tapi menyisihkan waktu khusus untuk kita tuh bisa ngobrol sama Tuhan. Saat kita jalannya pelan, itu tuh Tuhan tuh kayak lagi kan memberi suatu gambaran kita harus apa step by step. Mungkin Tuhan bisa ngasih tahu apa yang akan kita jalani ke depannya, apa yang harus kita lakukan.
Tapi kenapa kita kadang suka cepet-cepet sehingga Tuhan tuh kan sampai Tuhan mau nyampein ke kita nggak bisa fokus. Ya. Jadi kadang saat kita mau fokus, itu saat Tuhan mau kita fokus, itu Tuhan tuh emang mau kayak cuma nyadarin aja, hey, fokus gitu. Ayo kapan waktu buat aku? Tuhan tuh selalu mau untuk ngobrol sama kita, ngasih arahan ke kita. Tapi semuanya itu berasal lagi dengan respon hati kita. Apakah kita benar-benar mau untuk ngambil kesempatan untuk deket sama Tuhan lagi, atau kita emang just fokus lagi ke yang lain gitu. Tuhan tuh nggak mau banyak kok. Tuhan tuh nggak mau kita ngelakuin suatu hal yang terlalu mungkin yang ada di pikiran kita banyak banget. Tapi Tuhan tuh cuma mau kita untuk ikutin Dia doang. Tapi terkadang ya itu kita terkadang susah untuk ngikutin apa yang Tuhan mau gitu. Kadang tuh bukannya lambat, tapi Tuhan tuh nggak pernah lambat. Tuhan tuh nggak pernah berjalan terlalu lambat, nggak pernah terlalu cepat. Selalu pas. Dan kadang saat itu tuh bukannya Tuhan tuh lambat gara-gara Tuhan nggak mau kamu nerima. Tapi Tuhan tuh cuma mau biar kamu tuh kuat ngadepin di depan. Dan bukannya lambat, tapi Tuhan tuh emang cuma mau kita jalan sama Tuhan itu selalu cara ketukan jalannya tuh selalu sama. Iramanya tuh selalu sama. Cuman kadang kitanya aja tuh yang pengen cepet-cepet. Yeah. Sedangkan saat itu Tuhan mau untuk lebih deket lagi sama kita. Karena kita nggak pernah tahu apa yang di depan. God sees what we cannot see. Yeah. Tuhan melihat apa yang kita nggak lihat. Jadi terkadang Tuhan tuh cuman mau untuk sebentar dulu, aku mau ngasih tahu kamu dulu nih. Apa yang harus kamu lakuin di depannya. Kamu harus bangun hubungan sama aku dulu, baru bisa melanjutkan. Kadang Tuhan tuh cuma membuka telinga kita untuk mendengar suaranya. Kadang Tuhan cuma mau toel hati kita, cuman ngomong, hey, aku mau ngomong sama kamu sebentar aja. Aku mau ngomong sama kamu apa yang harus kamu lakuin. Tapi kadang ya itu, kita tuh suka seringkali nggak taat dan kita suka lakuin hal-hal yang menurut kita benar. Sedangkan saat itu Tuhan nggak mau kamu ngelakuin satu hal itu, tapi Tuhan mau kamu cuman dengerin suara Dia. Tuhan tuh mau kita untuk next level, selalu mau. Tuhan tuh mau kita buat jalan yang lebih, Tuhan tuh selalu mau untuk menuntun kita ke jalannya yang di depan, selalu mau. Tapi sebelum kita next level, itu kan yang kayak kemarin ya, aku kayak pernah bilang, kita harus upgrade. Salah satunya, cara kita upgrade itu, Tuhan tuh membentuk hati kita untuk bisa sabar menunggu Tuhan. Sabar akan menghadapi semuanya di depan, biar kita nggak panik. Dan kita nggak mau cepet-cepet. Semua yang di depan, jalannya itu nggak bakal selalu rata. Pasti mungkin nanti bakal ada gelombang lagi, semua yang membuat kita jatuh lagi. Dan mungkin susah banget dilewatin. Tapi kalau misal Tuhan emang udah mau kita untuk ngelakuin itu, ya pasti Tuhan itu udah nge-prepare semuanya. Yeah. Kadang Tuhan itu ngajak kita biar kita nggak jangan kita cepet-cepet, kita mau yang cepet-cepet. Itu tuh biar kita tuh bisa ngerti arahan yang Tuhan mau beri ke kita. Karena kadang kalau misalnya kita cepet-cepet, misalnya kita lari nih. Nah, misalnya kita jangan lari deh. Mobil, misalnya kita naik mobil. Kita naik mobil ngebut gitu. Nah, misalnya ada dua jalan nih. Harusnya kamu ke sini. Tapi gara-gara kamu ngebut dan kamu, misalnya Tuhan bilang, ke situ. Tapi kamu
udah kadung ke Salah sini, belok ya. jadi salah belok gitu. Tuhan tuh nggak mau kita salah belok. Itu kenapa Tuhan tuh asli memberi kita arahan tanpa kita sadari. Tuhan tuh memberikan suatu arahan, tapi kitanya aja yang nggak mau taat gitu. Kalau kita maunya jalannya cepet terus, gimana cara kita tahu arahannya Tuhan untuk kita ngelakuin sesuatunya. Jadi intinya ya, saat kita mungkin kita ngerasanya walaupun enggak, tapi kita ngerasanya mungkin kok ini prosesnya lama banget. Itu tuh semuanya tuh bukan karena Tuhan menunda atau enggak. Tuhan tuh nggak pernah menunda. Tuhan tuh nggak mau kita buat left out atau mungkin mundur, tapi Tuhan tuh mau kita selalu maju. Makanya itu kenapa Tuhan tuh ngasih kita arahan buat kita berjalan lebih maju. Gitu sih hari ini. Oke. Jadi teman-teman, kita bisa tadi simak ya bahwa yang disampaikan oleh Kayla, yang pertama adalah di saat kita semakin intim sama Tuhan, itu tidak menjadi sebuah jaminan bahwa kita itu hidupnya akan semakin aman-aman aja, nggak ada masalah, nggak ada tantangan. Contohnya tadi sudah Kayla hadirkan, yaitu dari Daniel gitu kan. Kita bisa lihat teladan dari Daniel, dia orang yang konsisten setiap hari gitu, dan kita percaya ya bahwa Daniel mungkin nggak akan bolong-bolong ya. Kita mungkin masih bolong-bolong gitu, tapi kalau Daniel ini, kita percaya teman-teman bahwa seseorang pribadi yang udah memiliki keintiman dengan Tuhan, dia akan diperhadapkan dengan suatu kondisi yang mungkin secara daging sulit ya. Tapi di balik itu, Tuhan tuh punya maksud ya Kayla ya. Yang pertama adalah tadi seperti Kayla sampaikan, bahwa Tuhan ingin membawa Daniel ini next level. Gitu. Imannya Daniel ini memang diuji lewat kejadian itu. Tapi tujuannya adalah supaya dia semakin next level. Dan yang kedua teman-teman, seperti yang tadi Kayla sampaikan, bahwa di saat Tuhan memproses kehidupan kita, itu tidak hanya untuk kebaikan kita aja. Nggak hanya kita yang naik level gitu kan, next level. Tapi ternyata di balik itu, Tuhan ingin membuat lewat kehidupan kita itu jadi dampak buat orang lain. Lewat masalah yang kita hadapi, lewat masalah yang Daniel hadapi, ternyata gospel diberitakan, Injil diberitakan, dan saat itu malah dibuat suatu peraturan bahwa setiap orang yang tidak menyembah Allahnya Daniel itu akan dihukum. Ya, jadi teman-teman, kalau misalkan saat ini kita sedang ada dalam situasi yang tidak baik atau sulit, ya bersyukurlah. Ya Kayla ya. Karena apa? Karena tandanya bahwa kalian itu lagi dipakai Tuhan. Yang pertama, Tuhan pengen kalian next level. Yang kedua, kalian jadi alatnya Tuhan. Iya. Jadi memang tadi yang di awal tadi Kayla katakan bahwa tema hari ini adalah terkait dengan respon kita. Ya Kayla ya. Jadi di balik semua itu, di balik setiap kejadian yang Tuhan izinkan, bagaimana dengan respon kita. Kalau saat itu Daniel responnya buruk, saya rasa udah udah makan singa itu. Udah dimakan singa. Yang kedua, gospel nggak akan Iya, nggak bakal diinjilkan. Ya, nama Allah Israel tidak akan dimuliakan lewat kehidupan Daniel. Tapi karena dia taat dan memiliki respon yang benar, satu, dia selamat dari kandang singa. Yang kedua, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan dia. Terus yang kedua, teman-teman, tadi Kayla juga sampaikan bahwa waktu Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Saya rasa kalau Daniel saat itu nggak sabar, kayaknya dia begitu ditangkap, dia tahu mau dimasukin kandang singa, pasti dia pengennya, Tuhan kalau bisa sekarang aja sih dilepasin, jangan sampai saya masuk ke kandang singa. Cepet tolong saya, cepet bantu saya. Itu seringkali kita seperti itu ya Kayla ya. Rata-rata manusia seperti itu, menghadapi masalah, situasi yang tidak baik, apalagi ini bersangkutan dengan nyawa dia. Tapi kadang tuh kan emang Tuhan tuh mungkin Tuhan gak ngelepasin kita dari satu masalah itu. Tapi di sepanjang masalah itu pasti ada di waktu Tuhan di sini gitu. Di sini aku beri freedom di sini nih. Betul. Tapi kadang kita maunya cepet gitu. Betul. Karena Tuhan tuh pengen kita nunggu. Betul. Karena apa? Karena Tuhan pengen mendemonstrasikan kuasanya. Iya. Kalau misalkan Daniel itu minta ditolong di saat dia waktu ditangkap, belum dimasukin ke kandang singa, ya kayaknya kuasa Tuhan saat itu belum didemonstrasikan. Tapi lewat dia masuk ke kandang singa, ya kan, sesuatu yang mustahil terjadi, nah nama Tuhan dipermuliakan.
gitu. Jadi teman-teman jangan buru-buru pengen keluar dari masalah. Jangan buru-buru pengen selesai kalau lagi diproses sama Tuhan. Nikmatin aja prosesnya dan percayalah endingnya itu adalah kalian naik level, dapat benefit juga pasti dari Tuhan, ya kan? Seperti Daniel juga pasti dia dapat benefit dari raja kan. Yang kedua adalah nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Thank you Kayla, ada lagi mungkin? Ya, itu aja sih. Jelas ya teman-teman ya, udah pasti jelas ya hari ini ya. Poinnya 2. Yang pertama adalah jangan pernah menyerah di saat Tuhan izinkan terjadi sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, percayalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Thank you Kayla udah berbagi buat kita semua siang hari ini. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin sudah mulai depresi, sudah mulai lelah, sudah mulai capek di saat diproses sama Tuhan, hari ini kalian dicas lagi, dikuatkan lagi, diingatkan lagi ya, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kalian berjalan sendiri. Ya, Tuhan tetap peduli sama kita dan percayalah bahwa di balik semua ini ada rancangan Tuhan yang terbaik. Sama ini sih paling waktu Tuhan itu nggak pernah lambat, tapi kadang kalau misalnya Tuhan melambat, itu tuh biar kita bisa ngerti arahan Dia. Betul. Biar kita tuh bisa tahu apa yang aslinya Tuhan mau. Jadi Tuhan tuh jalannya tuh selalu sama. Cuman kadang kita yang kadang pas kita jalan ini tuh, kita ini Tuhan. Kita lagi jalan nih. Selalu konstan, selalu sama. Cuman kadang tuh saat kita berjalan tuh mungkin kita tuh ada sesuatu yang belum kita ngerti. Sehingga Tuhan tuh jalannya jadi melambat untuk kita bisa ngerti gitu. Ya gitu sih. Nah, saya jadi teringat ini Kayla. Mungkin Kayla juga pernah punya pengalaman sama orang tua mungkin ya. Kalau pergi ke suatu daerah yang Kayla belum pernah datang ke daerah itu. Contohnya misalkan kayak saya misalkan. Saya ke suatu kota besar yang saya sendiri tidak tahu jalannya gitu kan. Akhirnya saya pakai GPS kan Kayla. Kayla juga sama pasti ya. Orang tua kalau misalkan setir mobil pakai GPS. Karena apa kita pakai GPS? Karena kita masih buta sama jalan di kota itu, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan kita jalannya terlalu ngebut, mobilnya terlalu ngebut, akhirnya apa resikonya? Resikonya adalah kita seringkali salah jalan. Dan di saat salah jalan itu, otomatis kita suruh apa? Puter balik. Dan itu teman-teman percayalah akan membuat proses kalian semakin lama. Gitu. Karena apa? Tujuan Tuhan ke titik A, tapi karena kalian pakai pengertian sendiri, tidak mengikuti arahan Tuhan, kalian akan berputar ke sana ke sini. Iya, benar. Tapi tujuan Tuhan adalah kalian tetap ke puncak destininya, gitu tuh. Tapi kalau kita nggak taat sama Tuhan dan kita berjalan dengan kemauan kita sendiri, merasa kita pinter, merasa kita bisa, percayalah kalian akan berputar-putar ke sana ke sini dan akan semakin nggak tahu lagi kemana itu. Oke, thank you Kayla buat siang hari ini. Boleh berdoa buat kita semua. Silakan Kayla. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua firman yang Kau berikan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan biar semuanya Tuhan kita bisa memahami semuanya Tuhan, dan biar kita bisa merenungkan ini Tuhan. Dan biar kita juga bisa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Biar semua proses-proses yang Kau tempatkan dalam hidup kami Tuhan, biarlah semua itu kami percaya bahwa itu semuanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bukan cuma karena Engkau pengen kita untuk next level, tapi karena emang Tuhan, Kau juga mau untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Biar ini juga bisa menjadi rema di hidup kami sepanjang hari ini, dan bisa percaya kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.